Terima kasih Mas Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita akan mendengarkan dulu Mas bagaimana kita bisa mencegah bencana. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, Supriyatno. Pak Supriyatno, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Leonard. Ya, Pak Supriyatno, kita bicara soal bagaimana kita mencegah bencana. Kita mengapresiasi bagaimana kepala-kepala daerah juga pemerintah pusat, presiden dan jajaran di bawahnya segera mengatasi bencana banjir yang kemarin. Tapi kita ingin juga mereka melakukan pencegahan. Kalau Anda sebagai orang yang sudah di lapangan melihat langsung Pak, apa yang harus dilakukan segera oleh para kepala daerah maupun pemerintah pusat? Iya, jadi yang kemarin ya, yang banjir di Bekasi, ya, kota, kabupaten, Kerawang, Pak. Bogor, dan lainnya, memang itu menunjukkan bahwa kita semua pentahelik Pak ya, yang terdiri dari pemerintah, kemudian akademisi, dunia usaha, media seperti Bapak ini, dan juga para relawan ini sudah bekerja, Pak. Artinya sudah paham betul tentang tugas pokok masing-masing, Pak. Karena memang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa urusan bencana ini kan urusan bersama, gitu ya. Betul. Nah, jadi ini sudah sangat luar biasa, alhamdulillah ya, dalam waktu yang tidak lama itu para kepala daerah dan juga masyarakat semua bersatu sehingga semua bisa teratasi, gitu ya. Kalau ke depan bagaimana kira-kira Pak Supriyatno? Karena hujan itu kan keniscayaan Pak, dan diperkirakan cuaca ekstrim itu juga bukan hanya tahun ini, di tahun-tahun depan mungkin akan terjadi lagi. Apa yang segera harus dilakukan mungkin di wilayah Jawa Barat deh Pak, karena kita bicara banjir Jakarta kemarin kan beberapa kepala daerah malah saling menuding begitu. Ada yang mengatakan banjir ini karena di hilir tidak dibersihkan, tapi yang di hilir mengatakan ya ini gara-gara kiriman banjir dari hulu, karena di hulu itu lingkungannya sudah rusak. Apa yang harus dilakukan ke depan Pak Supriyatno? Iya, kan Pak Presiden juga, Pak Gubernur Jawa Barat juga, Gubernur DKI juga sudah menyampaikan juga bahwa kita jangan saling menyalahkan. Kita ini urusan bencana adalah urusan bersama ya. Jadi kita ini untuk pencegahan ya kita tetap dengan cara membangun kesadaran Pak kepada masyarakat, terutama masyarakat yang rentan Pak ya, dan juga masyarakat yang berada di wilayah yang rentan Pak. Jadi kan kerentanannya ada dua ya. Kalau kita bicara untuk membahas tentang penurunan ya, antisipasi atau mitigasi bencana ini, kita adalah dengan rumus IRBI itu Pak. IRBI sama dengan indeks risiko bencana Indonesia Pak. Itu adalah sama dengan hazard itu ada ancamannya Pak. Kita ada 11 di Jawa Barat ini. Kalikan dengan V itu dia pillionary atau kerentanan itu yang terdiri daripada masyarakatnya dan wilayahnya, dibagi dengan C ini adalah kapasitas Pak. Kapasitas daerah, artinya kapasitas bagaimana pemerintah yang ada di bawahnya itu begitu ya. Nah inilah kita bicara soal itu. Jadi kita harus menurunkan, kalau hazard kan tidak bisa, ancaman itu kan di alam ya. Betul. Ya, kayak kemarin Pak, itu adalah anomali, artinya ada kekhususannya itu banjir dengan, ada yang ahli mengatakan itu banjir 150 tahunan Pak. Ini belum pernah terjadi, akan terjadi lagi 150. Ada juga banjir yang 100 tahun, ada yang banjir 50 tahun dan seterusnya. Nah ini hazard tidak bisa kita apa-apakan karena itu adalah fenomena alam. Lalu usaha kita adalah menurunkan Pak nilai daripada kerentanan itu, yaitu masyarakatnya yang rentan Pak. Jadi misalnya anak-anak, orang tua, ibu-ibu. Ya, kalau peran kepala daerah Pak Supriyatno, apa Pak ke depan Pak? Ini kan kalau rakyat kelihatannya sudah berusaha, walaupun memang betul harus ditingkatkan kesadarannya untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk tidak merusak kawasan khususnya di hulu tempat air itu berasal. Tetapi kalau untuk pemerintah daerah Pak ke depan Pak, apa yang harus dilakukan? Apakah berhenti di soal perbedaan istilah dan cara menangani banjir di Jakarta misalnya, atau memang harus duduk sama-sama Jabodetabek, Bogor, Puncak, Cianjur untuk kemudian mengatasi banjir jangan terjadi lagi? Bagaimana Pak Supriyatno? Ya tentu benar Pak bahwa
kepala daerah ini harus duduk bersama berkoordinasi untuk mengantisipasi ke depan, yaitu dengan cara mitigasi bencana, Pak. Mitigasi ini ada dua, mitigasi struktural, Pak ya, yang kita membangun check dam itu di Ciawi itu, Pak, danau atau embung seperti kita di Cienteng, Pak, atau juga membangun terowongan di Curug Jompong, Pak, di Bandung gitu ya. Nah, ini mitigasi struktural. Baik. Ada juga mitigasi non struktural, yaitu dengan cara mengatur dengan perda atau peraturan pemerintah, Pak, mengatur tentang resapan di atas, pembatasan IMB dan sebagainya. Jadi sudah banyak yang dilakukan dan tetap banyak yang harus dilakukan oleh kepala daerah ya. Pak Supriyatno, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Supriyatno. Baik, selamat pagi. Pertanyaannya begini Mas Jaka, saya melihat di banyak pemberitaan bahwa berkaca dari Semarang katanya kotanya banjir, tetapi pada musim hujan yang ekstrim yang sama yang menimpa Jakarta dan sekitarnya, Semarang relatif tidak banjir. Betul. Karena katanya wali kota dan juga saya yakin pasti dibantu oleh gubernur melakukan banyak hal untuk memastikan tidak banjir. Nah, apakah itu tidak bisa dilakukan juga di seluruh daerah yang lain, khususnya di Jakarta? Ya, saya pikir sebenarnya kan semua orang, terutama para pejabat pemerintahan itu kan paham ya. Apa sih yang sebenarnya menyebabkan banjir di Jabodetabek misalnya, atau kemarin tanah longsor dan banjir bandang di mana? Di Lebak. Kalau di Jakarta atau di Jakarta dan kan jelas ada persoalan di hulu dan persoalan di hilir. Di hulu lahan di resapan air resapan air sudah sangat parah. Terlalu banyak villa-villa yang dibangun di tempat-tempat resapan yang seharusnya bisa menahan laju air. Tetapi faktanya sampai sekarang kan masih tetap saja menjamur. Artinya apa? Artinya memang tidak ada kemauan politik untuk melakukan sesuatu agar banjir itu tidak terjadi. Kemudian juga di hilir. Hilir kan semua juga paham, apalagi para pejabat pemerintah yang duduk di lingkungan Pemprov atau pemerintah kota di DKI Jakarta dan sekitarnya. Mereka akan paham bahwa salah satu penyebabnya adalah tidak normalnya lagi sungai. Artinya ada 13 sungai yang melewati Jakarta, tetapi baik ukurannya maupun daya tampungnya kan sudah sangat berkurang. Dan itu sudah sangat disadari sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tetapi setelah sekian lama sampai sekarang pun masih menjadi persoalan. Ketika sudah ada program normalisasi misalnya, sampai sekarang Sungai Ciliwung baru 17, masih ada sekitar 17 km yang tidak dinormalisasi. Dan yang konyolnya lagi menurut saya adalah karena tidak ada kesinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merasa perlu mengubah istilah normalisasi menjadi naturalisasi, sehingga tidak ada lagi pembebasan lahan, padahal itu tanggung jawab utama pemerintah provinsi, sehingga pemerintah pusat tidak melakukan tugasnya untuk melakukan normalisasi. Karena tidak di dalam wewenangnya begitu ya? Karena untuk pembebasan lahan itu kan tugas dan wewenang oleh pemerintah provinsi. Sementara pemerintah pusat kalau lahan tidak bisa dibebaskan ya tidak bisa bekerja. Ini kan persoalan yang di mata rakyat itu menurut saya konyol ya. Ketika pemerintah yang seharusnya memberikan solusi kepada rakyat, mencegah agar rakyat itu tidak tertimpa bencana, mereka punya kewenangan dan punya kemampuan, tapi menurut saya kemauannya agak kita pertanyakan. Juga umpamanya di Lebak misalnya, sudah diketahui bahwa banjir bandang itu sudah lama sekali karena ada salah satunya adalah perusakan di hulu, di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ada disebutkan ada ratusan hektar yang dijadikan lahan tambang ilegal emas. Itu sudah bertahun-tahun. Dan itu pasti menambang tidak hanya dalam 1-2 hari. Betul. Kan, butuh dan waktu. Itu pasti diketahui oleh aparat Pemda setempat, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tetapi kan sampai sekarang tidak ada tindakan yang tegas sehingga perambahan hutan maupun penambangan liar itu terus saja masif ya ujung-ujungnya lagi-lagi kan rakyat menjadi korban. Artinya menurut saya adalah kemauan. Kalau soal kemampuan saya pikir mereka orang-orang pintar yang seharusnya menggunakan kepintarannya itu untuk
betul-betul membantu rakyat, bukan justru untuk menjadikan rakyat dalam tanda kutip menjadi korban seperti ini. Pertanyaannya berikutnya begini, Mas Jaka. Ini kan diperkirakan hujan ini belum sampai di puncaknya musim hujan ini. Dan tapi ketika sekarang jalan sudah kering, kita ke kantor ini juga bisa jalan tanpa harus terendam begitu. Saya melihat bahwa pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah, kok belum mau duduk. Tadinya saya terus terang berharap ketika banjir besar itu tinggi sekali di Jakarta dan sekitarnya, pemerintah daerah Jabodetabek ya Mas, tidak usah jauh-jauh, plus Bogor, itu Cianjur, Puncak mungkin, itu bisa duduk bersama, memastikan tahun depan itu tidak ada banjir lagi karena kita akan melakukan sekarang langkah 1, 2, 3. Tapi kan sekarang ketika sudah tidak ada banjir, nggak ada lagi. Iya, jadi kadang kita tuh juga nggak habis pikir ya, kita tuh hanya rame, hanya para pejabat itu merasa heboh ketika terjadi bencana seperti ini. Tetapi sebulan 2 bulan apalagi bertahun-tahun ya lupa lagi. Apalagi nanti mau ada pilkada. Betul. Jadi kita nggak ngerti ya apa sih sebenarnya yang ada di pikiran mereka. Bahkan kalau kita lihat konsep megapolitan yang sebenarnya menjadi salah satu solusi untuk untuk menghilangkan ego sektoral masing-masing, itu sebenarnya kan bukan persoalan sulit ketika ada kemauan politik, ada political will dari pemerintah pusat maupun dari DPR. Apa susahnya sih menyatukan Jabodetabek itu menjadi menjadi satu administrasi, sehingga untuk penataan di hulu, penataan di hilir itu bisa sinkron, tidak saling lempar tanggung jawab. Ini kan semuanya ke demi rakyat. Kalau demi rakyat apapun bisa dilakukan kok oleh pemerintah, oleh negara, kan tidak susah membentuk undang-undang megapolitan misalnya. Apa susahnya coba kalau kita pikirkan? Kalau toh ada pertentangan atau penolakan dari daerah-daerah di sekitar DKI, ya negara kan punya kewenangan untuk membuat sebuah keputusan. Soalnya pertanyaan berikutnya adalah begini, Mas Jaka. Kita kan melihat bagaimana seorang presiden sampai harus sendirian mengecek pompa air. Walaupun mungkin di samping-sampingnya juga ada pejabat setempat begitu ya. Tapi kan yang kita tangkap bahwa kelihatannya akhirnya semuanya harus pemerintah pusat yang mengerjakannya sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah apakah hal ini akan kita biarkan terus? Apakah kalau kemudian kepala-kepala daerah yang di wilayah Jabodetabek, Bogor itu tidak mau duduk, apakah kemudian harus pemerintah pusat terus yang mengerjakan semua? Lalu rakyatnya bagaimana? Ini kan yang memilih kepala daerah itu kan rakyat. Dan ketika rakyat itu melihat bahwa menjadi sengsara karena banjir, ya harusnya kan bergerak juga. Iya. Makanya kita juga kan tugas pemerintah daerah utamanya itu kan ya tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, yang pokoknya negara lah. Itu kan tugasnya untuk melindungi rakyat dan tidak boleh menyengsarakan rakyat. Ya kita meminta mereka sadar lah bahwa mereka tuh dipilih untuk melindungi rakyat. Jangan saling menyalahkan, jangan saling lempar tanggung jawab, dan pemimpin yang hebat itu kan adalah mereka yang mengakui kesalahan dan memikul tanggung jawab. Itulah pemimpin yang hebat. Bukan pemimpin yang bisanya hanya ngeles, bukan pemimpin yang bisanya hanya menyalahkan orang lain. Saya pikir itu bukan tipe seorang pemimpin. Itu bukan pemimpin itu. Itu bukan pemimpin. Itu bos. Saya pikir itu kita ketuk hati mereka, dan sekali lagi jangan hanya heboh ketika terjadi bencana seperti ini. Coba ini menjadi momentum terakhir, momentum buruk terakhir agar mereka betul-betul menyadarkan diri untuk bekerja sama, untuk saling berkomunikasi, untuk mencari solusi bersama-sama. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana suara rakyat, Mas Jaka, dan kita harus jeda dahulu. Pemirsa, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di nomor telepon 021 583 99 111. Setelah jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat bagaimana kita bisa berharap kepada para pemimpin untuk memimpin dalam pencegahan bencana. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang, silakan Pak, pendapat Anda Pak.
Baik, bangsa Indonesia turut berduka atas bencana banjir yang melanda Jabodetabek di awal tahun 2020. Ya. Semoga korban bencana banjir yang meninggal diterima di sisi Tuhan. Amin. Korban yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Dan korban yang berkekurangan segera terbantu demi keberlangsungan hidup yang layak maupun sehat. Ya. Kemudian gini Mas, di sisi lain bahwa korban bencana banjir juga membutuhkan fasilitas untuk menjalankan rutinitas aktivitas hidupnya, antara lain tempat tinggal, tempat Ya. ibadah, kantor, pasar, kemudian sekolahan dan lain sebagainya. Ya. Begitu pula yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur jalan, jembatan dan yang lainnya, Mas. Ya. Kami juga sangat menyayangkan bahwa ibu kota Jakarta mengalami dampak bencana banjir yang sangat parah. Padahal Jakarta ini merupakan pintu gerbang negara Indonesia di mata dunia. Kita semua tahu bahwa ibu kota Jakarta ini sebenarnya rawan dengan banjir. Oleh karenanya, program penanggulangan banjir yang sudah ada seharusnya dikerjakan dengan baik. Seperti halnya kaitannya dengan normalisasi Sungai Ciliwung. Ini tidak boleh dikerjakan dengan setengah-setengah atau setengah hati. Bahwa menanggulangi banjir itu bukanlah hanya dengan bermain kata-kata atau beradu debat, akan tetapi harus dengan kerja keras dan kerja nyata. Kami mengapresiasi kepala daerah yang cepat tanggap atas bencana banjir tersebut, termasuk dalam menetapkan status tanggap darurat bencana yang secara sigap kemudian langsung diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi pun di saat hujan lebat dan di tanah yang berlumpur menyempatkan mendatangi daerah bencana banjir yang masih dengan terisolir. Semoga dampak bencana banjir ini segera tertangani, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Boy. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ada 3 harapan kami Pak dari Padang, Sumatera Barat. Iya Pak. Yang pertama, pemimpin-pemimpin yang ada di Republik ini harus bersatu. Bersatu. Karena tidak ada banjir kaitannya dengan politik. Itu satu. Lalu yang kedua, sepertinya ini bukan banjir Pak Leo. Oh, apa Pak? Bukan hanya sekedar banjir ini. Oh. Ini azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Pak? Mungkin kita sebagai manusia selama ini ya mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah kita. Mungkin kita. Baik. Terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Boy ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Metro. Selamat pagi, silakan Pak Mauhalizar. Ya, negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dimanapun ia berada dan dalam posisi apapun. Bencana alam datang tiba-tiba dan seakan dadakan, yang sering membuat warga bahkan negara itu tidak siap. Indonesia sangat nampak jelas gagap, bahkan tidak siap, bahkan gagal menghadapi bencana. Keteledoran terjadi di mana-mana, baik oleh BPBA, Tim SAR, Pol PP maupun gubernur, bupati, wali kota, bahkan setingkat kecamatan maupun kelurahan atau desa. Sehingga bencana selalu menimbulkan korban yang demikian banyak, baik itu jiwa maupun harta benda. Kedepan kita ingin khususnya Jabodetabek itu segera terbebaslah dari semua bencana. Karena kalau banjir apapun namanya, banjir kiriman kah, banjir lokal atau banjir rob dan lain sebagainya, sebenarnya itu semua bisa diantisipasi. Tidak harus terjadi apabila memang fungsi sungai itu sudah semua dinormalisasi, jetplan sudah terbangun, semua sudah berfungsi secara normal, seluruh resapan air di hulu terutama di Bogor itu sudah kembali direboisasi sehingga tangkapan air itu bagus dan seluruh masyarakat itu sudah dimitigasi. Jadi semua kebijakan juga harus disatukan. Jangan yang ini bawaannya ke kiri, yang lain bawaannya ke kanan sehingga tidak jumpa dia. Dan satu hal mungkin yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia saat ini bahwa solidaritas ini merinding ini Bung Zed. Solidaritas bangsa Indonesia itu sangat tinggi. Banjir di Jakarta kok dari Aceh, dari mana-mana mengucapkannya minimal
turut berduka cita, bahkan membantu apa yang bisa dibantu. Baik. Memberi solusi, dan satu lagi mungkin seperti di Aceh juga baru terjadi bencana. Jadi bencana yang terjadi di Jakarta, di Kalimantan, di mana-mana itu, tolonglah penanganannya itu disamakan supaya masyarakat juga merasa ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Demikian mungkin, Bung Terima Leo. kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mauhalizar ada Pak Dinar di Bogor, Jawa Barat. Pak Dinar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dinar. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kalau ini tinggal bekerja, jadi antar pemerintah daerah tinggal duduk bareng aja, karena memang ini banjir bukan baru kali ini aja. Ya. Ya, bukan kali ini aja, tinggal duduk bareng ditopang dengan pemerintah pusat. Insya-Allah ini penanganan banjir akan segera tuntas. Iya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Dinar di Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Mas Jaka dan Mas tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, ada 4 penelpon, empat-empatnya menyayangkan apa yang terjadi, tapi memang yang pertanyaan paling besar adalah what next, apa berikutnya. Bagaimana Mas? Ya, saya pikir sebenarnya kita sudah berkali-kali juga ya, setiap ada kejadian kita selalu mengingatkan negara, pemerintah agar benar-benar setelah ini bergerak ya, tapi ya jadi rutin, jadi selalu kita ingatkan terus gitu. Seringnya jadi harapan kosong. Betul, ya? sebenarnya harapan harapan yang semacam jadi utopia katakanlah begitu. Jadi ya sekali lagi kita minta kepada seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah, jangan sekali lagi membiarkan rakyat selalu menjadi korban. Berjuang sendirian ya. Karena pemerintah itu kan diberi kewenangan oleh rakyat, diberi kewenangan oleh negara untuk menjalankan tugasnya, melindungi rakyat. Betul tadi kata penelpon bahwa mereka harus melindungi rakyat dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi seperti ini. Artinya apa? Bahwa pemerintah utama di sekitar Jabodetabek kan mereka punya kewenangan, mereka harus duduk bersama. Jangan sekali lagi saling menyalahkan, karena betul bahwa banjir atau hujan dengan cuaca ekstrim seperti ini ya kedepannya pasti akan terjadi. Mungkin yang akan membedakan hanya intensitasnya, tetapi bahwa banjir itu akan kembali terjadi itu pasti, karena Jakarta kan sudah sejak ratusan tahun yang lalu terjadi banjir. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengurangi. Kalau untuk menghindarkan Jakarta dari banjir saya pikir agak sangat sulit ya. Tapi untuk mengurangi saya pikir bisa. Dan itu yang bisa mengurangi banjir di Jakarta itu adalah negara, adalah para pemerintah, jajaran pemerintah, para kepala daerah. Dengan catatan mereka mau duduk bersama, punya kemauan untuk melakukan sesuatu yang memang bisa menekan banjir. Kalau kita ambil contoh misalnya sodetan Kali Ciliwung Cisadane yang diperkirakan bisa mengurangi banjir itu kan digagas sejak 1997 ketika zaman Pak Harto. Dan waktu itu mau dimulai tahun 2018. Tetapi saya tidak tahu sampai sekarang apakah sudah mulai berjalan. Katanya baru sekitar 600 meter dari 1.200 meter yang bebas katanya. Ya, itu yang Ciliwung KBT, Kanjil Banjar Timur. Ini ada lagi Ciliwung Cisadane. Kalau yang Ciliwung Kanal Banjir Timur itu kan dikerjakan 2015, ditargetkan selesai medio 2019. Tetapi sampai sekarang mangkrak karena pembebasan lahan tidak berjalan. Jadi saya pikir ya pemerintah kan punya kemampuan untuk membebaskan lahan. Meskipun juga terbentur putusan hukum, tapi harus ada solusi. Tugas pemerintah kan mencari solusi. Begini Mas Jaka, kalau kemudian saya sih berharap kita berbaik sangka, tapi kalau ternyata setelah banjir ini seperti yang Mas Jaka katakan, kemudian semuanya duduk tenang-tenang lagi, manis-manis, eksekutif tidak melaksanakan duduk bersama,
Apa yang bisa dilakukan rakyat atau wakilnya mungkin Mas yang di legislatif? Kita kan punya wakil di sana. Iya, saya pikir suara dari DPRD DKI juga tidak terlalu ini ya, kalau kita baca-baca di pemberitaan juga tidak terlalu memberikan solusi juga, tidak memberikan masa kedepannya itu juga lebih bagus, saya pikir juga kurang. Tidak bisa kita berharap mereka dalam tanda petik memaksa para eksekutif bukan hanya di Jakarta Mas Jaka untuk kemudian duduk bersama. Ya harusnya ini sebenarnya kalau toh mereka para kepala daerah itu tidak punya kesadaran juga, ya saya pikir pemerintah pusat harus betul-betul turun tangan. Kalau perlu kita mendesak segera bentuk megapolitan, konsep megapolitan, DPR dan pemerintah pusat duduk bersama membentuk undang-undang dan kepala daerah mau tidak mau harus melaksanakan undang-undang seperti itu. Karena hanya dengan cara seperti itu mereka akan tidak lagi mengedepankan ego kewilayahan, ego kekuasaan masing-masing. Kalau masih modelnya seperti ini, di hulu juga tidak mengerjakan tugasnya secara maksimal, di hilir juga tidak optimal melakukan tugasnya untuk menekan banjir. Ya saya pikir akan setiap tahun dan dalam kurun-kurun tertentu akan terjadi banjir seperti ini. Kalau gitu kita masing-masing melindungi diri kita masing-masing saja begitu ya? Iya, kalau gitu berarti apa gunanya ada pemerintah, apa gunanya ada negara? Negara itu kan perlu hadir baik itu ketika rakyatnya ditimpa musibah maupun tidak. Artinya negara itu tugas utama adalah menghindarkan rakyatnya untuk tidak terjadi masalah bencana seperti ini. Atau berarti tugas kita media untuk terus meneriakkan hal ini. Ya, saya pikir ini salah satu tugas mulia media ya untuk terus menyuarakan pentingnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu lebih peduli, lebih menggunakan kemampuannya untuk melindungi rakyat, tidak hanya untuk kemampuannya untuk saling menyalahkan, saling mengeles, melempar tanggung jawab. Karena ya kalau seperti itu bukan pemimpin. Buat apa mereka dipilih dengan biaya triliunan atau ratusan miliar, tetapi hanya melempar tanggung jawab ketika ada masalah. Atau kita juga harus berkali-kali mengingatkan, mungkin kita harus pampangkan Mas Jaka, baik di koran, di .com maupun di televisi, isi dari sumpah dan janji kepala daerah. Di bagian melindungi itu kita garis bawahi, kita tebalkan supaya kemudian kepala daerah ingat. Ya, saya pikir pemerintah pusat sudah cukup bagus ya, apalagi PUPR sudah mulai sebenarnya geraknya cepat ya, tapi tinggal pemerintah daerah bagaimana mengerjakan tugas yang menjadi kewenangan mereka. Semoga mereka mendengarkan kita. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pemirsa, ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan merupakan syarat mutlak dalam mencegah bencana. Dan memang sudah semestinya negara dan otoritas daerah hadir tidak hanya di saat bencana terjadi, namun juga memimpin dalam pencegahan. Semoga para pemimpin negeri ini bisa segera berbenah karena menangkal memang jauh lebih baik daripada mengobati. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Terima kasih.